Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha dan pejabat eselon 4 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yang saya hormati para Kepala KUA se-Kabupaten Tabanan, yang saya hormati Ketua Adat Banjar Candi Kuning 2, Kliang Banjar Dinas Candi Kuning 2, Ketua Yayasan Al-Hidayah Candi Kuning, yang saya hormati Kepala Madrasah dan Kepala LH di Candi Kuning, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kabupaten Tabanan, Ketua Lembaga Agama dan Keagamaan di Kabupaten Tabanan, serta tokoh pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Tabanan. Sebagaimana yang biasa-biasa, karena biasanya bukan pantun, saya coba hari ini juga menyampaikan pantun. Kebedugul bersama handai tolan, enaknya minum kopi hangat. Kementerian Tabanan menyapa undangan, eratkan persaudaraan, saling berjabat. Kami dengan tiga intinya bersyukur atas anugerah Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya diberikan kesehatan, keselamatan untuk berkumpul di Candi Kuning mengikuti serangkaian kegiatan Sri Kandi Bali bersama Ramayana dan Jumat Keramat. Selamat datang Ibu Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Ibu Dr. Komang Sri Mahalini, SAG MSI. Beliau adalah Sri Kandi Bali, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bali, wanita pertama yang menjadi satu-satunya kanwil se-Indonesia, sekaligus sebagai tokoh pembangunan seni integritas. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu berkesempatan hadir di Candi Kuning Tabanan ini. Dapat kami sampaikan bahwa kami melaksanakan kegiatan seperti ini yang dimulai kami dari konsep bagaimana melayani masyarakat dalam Ramayana itu, yaitu inspirasi melayani bersama. Alasannya kami di Tabanan mendekatkan diri kepada seluruh umat yang ada di Tabanan. Bahkan kami setiap bulan berusaha meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh dari Hindu, dari Islam, dari Kristen, dari Buddha. Dan hari ini kami bertemu hampir semua, tidak kami khususkan di masing-masing agama. Kami semua berkumpul di tempat ini. Ibu Kakanwil
Kementerian Agama Provinsi Bali yang saya hormati, dapat saya laporkan pada hari ini juga diadakan pertemuan Dharma Wanta yang sebenarnya tadi sudah disebut, namun sudah melaksanakan kegiatan di tempat yang lain. Pertemuan tersebut mengangkat tema Sri Kandi bersama Ramayana di Jumat Berkah. Kami berharap dengan partisipasi kegiatan tersebut dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan baik, membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, saya laporkan bahwa kegiatan hari ini terselenggara atas inisiatif Kemenang Kabanan yang ingin lebih mendekatkan diri pada masyarakat lewat program Ramayana. Ramayana artinya inspirasi melayani bersama Asana. Ini saya teringat dengan konsep Ramayana yang bercerita Ramayana itu sendiri, di mana Rama menyerahkan porsi kepemimpinan pada adiknya, sehingga itu ada konsep aste rate. Seperti yang saya sampaikan tadi, program ini merupakan wadah bagi semua program agen perubahan di Kemenang Kabanan yang dilatar belakangi sebagai upaya untuk melakukan intervensi pada semua aspek perubahan yang dimulai dari perubahan mindset dan budaya yang berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku ASN. Melalui Ramayana, Kemenang Kabanan hadir secara berkala, antara lain bulan Februari Ramayana hadir di Pura Pusat Balai Agung Desa Adat Kebon Padangan. Bulan Maret Ramayana hadir di gereja GKPB Immanuel Kabanan. Bulan April Ramayana dirangkaikan dengan di Wantilan Pura Kebon Tinggo dirangkaikan dengan Dharma Santi, dan bulan Agustus ini Ramayana menyapa masyarakat Candi Kuning Kecamatan Batu Iti untuk menyampaikan program Kementerian Agama, utamanya moderasi beragama sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan ini menjadi acuan kami untuk menyampaikan bahwa di sini salah satu kami ajukan sebagai kampung moderasi. Kemudian yang kedua, Jemaat Keramat, artinya program yang dilatar belakangi untuk melakukan perubahan mindset yang diinisiasi melalui gerakan untuk menyuarakan anti korupsi. Program ini berkembang tidak hanya mengintervensi aspek pengawasan, namun juga melakukan intervensi pada setiap aspek perubahan. Yang berikutnya inilah dasar dari programnya Lurah Hindu, ngobrol asik seputar agama dan keagamaan. Program ini melakukan perubahan konsep agar mendapat perhatian masyarakat, sehingga pesan-pesan nilai agama dapat disampaikan dan dipahami masyarakat. Lewat program ini kami sekarang hampir setiap ada odalan diundang oleh masyarakat untuk mengisi kegiatan langsung bondres di pulau-pulau. Karena itu terima kasih juga bantuannya yang telah diberikan untuk seperangkat gamelan untuk mendukung kegiatan kami, termasuk bondres kami punya. Itulah yang sering diminta oleh masyarakat di Tabanan. Kemudian SIPOS, Sistem Pelayanan Online Sertifikasi. Ini programnya daripada Peda Hindu, yaitu SIPOS ini pada guru agama yang dilatih untuk melek teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan proses administrasi untuk pengurusan pembayaran sertifikasi. Ini yang berikutnya Wayan Gamis, yaitu ini programnya Dimas Islam. Layanan ini dilatar belakangi adanya begitu banyak sistem aplikasi di Dimas Islam dan masyarakat belum paham untuk menggunakannya, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut program yang kami hadir untuk memandu dan membantu masyarakat agar dapat mandiri dalam mengurus dan menggunakan layanan. Pulang pergi ke Melaya, tidak lupa membawa ketupat. Izinkan saya pada hadirin sekalian untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kabupaten Kemenak Kabupaten Tabanan, yang saya hormati Bapak Subag Tata Usaha dan seluruh teman-teman Islam 4 Kemenak Kabupaten Tabanan, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh umat, di dalamnya ada klien adat dan dinas, termasuk Kepala Yayasan Al-Hidayah, seluruh kepala AUA, kepala madrasah, kepala LA, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini Tuhan masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat kesempatan, termasuk nikmat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan padanya kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menambah nikmat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Ibu Kepala Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Bali, saya apresiasi kegiatan ini luar biasa karena memang jarang ini dikumpulkan semua umat dalam rangka melakukan silaturahmi dan kegiatan-kegiatan pemberian sumbangan dan lain-lain. Ini mungkin mudah-mudahan bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Judulnya luar biasa. Jadi Sri Kandi bersama Ramayana di Jumat Keramat. Judulnya menakutkan. Jumat Keramat. Tapi saya tidak mau mengomentari Jumat Keramatnya, saya mau mengomentari Sri Kandinya. Jadi kalau Bu Kandul ini di pusat dikenal Sri Kandi Bali, karena memang tidak bisa kita pungkiri banyak hal yang dilakukan oleh Bu Kandul yang menjadi rujukan kandul-kandul se-Indonesia, terutama di kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan karena saya kebetulan Kepala Bagian Data Usaha diberikan tugas tambahan oleh Pak Menteri Agama sebagai Ketua Satgas Halal Provinsi Bali. Kita ketahui semua bahwasanya kalau kita lihat di data penduduk Bali itu tidak banyak, hanya 4.447 juta. Tetapi orang yang masuk Bali kalau dihitung per tahun hampir 9 juta. Saya lihat di data tamu wisatawan asing masuk ke Bali per bulan itu sampai 4.300 wisatawan asing. Domestik 3.084 ribu, bukan orang, ribu Pak. Ini banyak. Maka secara total per tahun hampir 9.400-an, luar biasa. Termasuk di Bedugul dan ini kan tempat wisata, dan Bali memang dikenal sebagai wilayah wisata. Oleh karena itu nyambung dengan program kami di pemerintah, Pak Presiden mengeluarkan, karena kita wilayah wisata, maka bagaimana kita melayani, menyiapkan, menjamin wisata-wisata yang ada di Bali biar nyaman dan tenang. Kalau bicara moderasi nanti saya bahas. Tapi ini bukan bicara moderasi, karena tamu akan nyaman apabila Bali itu rukun, kan gitu. Tapi saya ingin makanannya Pak, karena tamu ada di Bali, dia perlu minum, perlu makan, perlu oleh-oleh. Ini yang harus kita siapkan. Maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
menyatakan setiap produk yang beredar, yang dijual belikan, yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Bali harus memiliki sertifikat halal, undang-undang. Ini maka saya punya kepentingan izin sama Ibu tadi, ini yang hadir tokoh, yang hadir masyarakat, mudah-mudahan di dalamnya ada pelaku usaha. Ini kita punya kepentingan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Undang-undang ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Di sana disampaikan bahwasanya penahapan kewajiban produk halal dimulai 17 Oktober 2019 dan berakhir di tahap pertama ini 17 Oktober 2024. Saya berhitung 2024 sebentar lagi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berdasarkan undang-undang dan PP ini, apabila nantinya makanan, minuman, termasuk hasil sembelihan, termasuk bahan-bahan pendukung produk makanan ini sampai 17 Oktober belum memiliki sertifikat halal, maka ada sanksi dari pemerintah. Ini penting, Pak. Maka saya berharap banyak mengajak, dan saya catat tadi minta data kepada Ketua Satgas Halal Tabanan, Pak Kasih Dimas Islam. Di Tabanan ini ternyata sudah banyak juga yang memiliki, hampir 60-an, 60 yang menggunakan sertifikat, 60 pelaku usaha kecil. Maka saya ingin mengajak dalam kesempatan ini, mohon para tokoh umat, tokoh masyarakat, teman-teman KUA, teman-teman penyuluh, teman-teman guru, kalau di sekitarnya ada masyarakat, di sekitarnya ada tetangga, ada keluarga yang menjadi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, tolong sampaikan masalah ini. Sehingga karena tujuan pemerintah apa membuat undang-undang ini? Untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan keselamatan kepada masyarakat, khususnya kalau kita Bali, masyarakat dan wisatawan. Untuk dan yakin bahwa saya makanan, minuman yang dibeli di Bali benar-benar halal. Itu keinginannya. Kepentingan kedua adalah sesungguhnya membantu para usaha untuk mengembangkan usahanya, membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan ekonominya, menyebarkan bagaimana kaitan dengan penjualan aset yang ia miliki, ujung-ujungnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, dan sertifikat halal tidak hanya untuk muslim, tetapi untuk seluruh masyarakat, termasuk saudara-saudara kami yang di Hindu. Kemarin kita sudah keliling atas seizin Bu Kandul, kami keliling dengan Komisi 8 Pusat berkaitan dengan sosialisasi produk halal ini. Dan lagi saya sampaikan, prosesnya mudah. Prosedurnya ada yang mandiri, reguler, ada yang gratis. Sertifikat itu gratis, maka upayanya saudara-saudara kita yang memiliki usaha kecil, dorong. Mumpung ada program gratis, dorong untuk bisa segera membuat sertifikat halal. Bapak Ibu yang saya hormati, persyaratan-persyaratannya tidak banyak. Dia harus mendaftarkan diri, semua online. Kalau tadi Pak Kemenang sudah online, apalagi ini program pusat online, tidak manual. Bapak Ibu daftar melalui online, melalui Si Halal, menyiapkan NIB, menyiapkan penyedia, maksudnya penyedia itu pengawas. Baru di situ produknya apa, bahannya apa, dijelaskan.
nanti dicek, dilihat oleh pendamping, oleh lembaga pemeriksa, baru nanti prosesnya dikeluarkan sertifikat halal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak terlalu banyak ya, karena pada hari ini Ibu Kadul yang lebih penting untuk memberikan motivasi sambutan kepada kita semua. Mungkin saya cukupkan sampai di situ. Mungkin di lain kesempatan akan kita khususkan bagaimana melakukan proses-proses pembuatan sertifikat halal itu sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Agar tidak kalah dengan Pak Kemenang, saya juga punya pantun. Pantunnya baru 2 menit, mudah-mudahan baik juga ya. Terbalik Pak, tadi sebetulnya terbalik dari saya pantunnya. Karena tidak bawa catatan terbalik ya. Kalau tadi sesungguhnya begini, air dia tanda tak dalam, air diam seperti beliau. Nah itu yang tadi. Diizinkan pada hadirin sekalian saya mengucapkan salam. Baru nyambung ya. Kalau tadi yakin nyambung tapi cakap ya. Padahal tadi nyambung tapi cakap ya jalan. Nah, kalau sekarang ini ya, tapi tetap ada cakap ya. Pergi pulang ke Surabaya, jangan lupa membawa ketupat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Nyambung kan? Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, widi tonggeng, salam sehat buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, yang saya hormati Kang Kemenang Kabupaten Tabanan, yang saya hormati Kasubag TU Karakasi Negara, yang saya hormati dan yang saya hormati seluruh ASN di jajaran Kang Kemenang Kabupaten Tabanan, Bapak Ibu, para kepala madrasah se-Kabupaten Tabanan yang saya hormati, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tabanan, KKG, MGMP, PAI, SMP Kabupaten Tabanan yang saya hormati, MGMP, PAI, SMA, KKG Pendidikan Agama Hindu Kecamatan Baturiti yang saya hormati, KPDS Kecamatan Baturiti yang saya hormati, Kepala Desa Candi Kuning, Kepala Wilayah Banjarbina Candi Kuning 2 yang saya hormati, Ketua Adat Banjar Candi Kuning 2 yang saya hormati, Ketua Pilihan Adat Tempekan Candi Kuning 2 yang saya hormati, anggota BPD, Kepala KUA Kabupaten Tabanan, Ketua Takmir Masjid dan Mushola Candi Kuning yang saya hormati, pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Sosial Al-Hidayah Candi Kuning yang saya hormati, penerima tanda daftar Majelis Taklim Hasanah Bongan Kau Tabanan yang saya hormati, serta penerima sertifikat halal yang juga dihadirkan pada kesempatan ini yang saya hormati, penerima bantuan sembako, Ketua IP Kabupaten Tabanan dan juga Ketua IP Kecamatan Baturiti, para penyuluh agama Islam Kecamatan Baturiti yang saya hormati, pengurus lurah penerima bantuan Sarpras Keagamaan Kabupaten Tabanan dan juga pengurus lurah penerima tanda daftar lembaga Kabupaten Tabanan yang saya hormati, dan tidak lupa juga ini banser-banser yang juga sudah ikut memberikan pengamanan dalam kegiatan ini yang saya hormati, dari menjemput di depan sampai dengan ke lokasi. Beliau para banser menunjukkan kesigapannya untuk ikut bergabung dalam acara ini. Dan juga di sini ada Satpam Candi Kuning, para pecalang juga tidak kalah pentingnya mengambil andil dalam kegiatan ini pula, dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang saya
dan saya banggakan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena acara yang seharusnya dimulai jam 9, ternyata saya baru bisa hadir jam 10.15 menit. Itu diakibatkan karena saya sudah berjalan berangkat dari jam 8, namun bolak-balik macet di mana-mana sampai saya mengambil haluan ke Bongkase. Saya kira di Bongkase juga akan tidak macet, ternyata di sana macet juga. Mau naik ke Candi Kuning juga macet. Jadi saya sampai kemana lagi kita nyari jalan alternatif. Oh, mungkin harus kita terbang saja. Saya mobilnya tidak ada tidak ada tidak ada kambingnya, jadi tidak bisa terbang. Dan sebelumnya saya tidak mau kalah juga, ini semuanya berpantun ria. Mungkin karena sekarang ini pantun itu lagi viral untuk menghidupkan suasana dan membuat suasana lebih semangat lagi, sehingga audiens itu bisa lebih bergairah untuk mengikuti kegiatan. Karena ini lagi sedang viral, ya kita ikut. TikTok viral, ya kita ikut juga TikTok-TikTokan. Dan sekarang tidak tahu muda, kecil, tua-tua pun ikut TikTok-TikTokan kan kayak gitu. Yang selfie-selfiean juga kita tidak mau kalah yang tua-tua. Nah, saya juga tidak mau kalah, kita juga pantun-pantunan ya. Berjudul Tabanan Tempat untuk Healing. Di hari Jumat yang mempesona, Sri Kandi dan Ramayana di Candi Kuning memberikan pelayanan kepada umat beragama. Rasa syukur yang tiada henti-hentinya, mari kita panjatkan, haturkan hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, karena atas ridho beliau, karena atas asem kerto warung nugraha beliau, kita bersama-sama bisa mesimekrame, bersilaturahmi, bertemu di ruangan ini, di aula ini, untuk bersama-sama mengikuti acara Sri Kandi dan Ramayana yang digagas oleh Kemenag Kabupaten Tabanan. Yang pinter itu adalah panitianya. Saya bangga sekali karena pada hari ini Tabanan bisa mengumpulkan seluruh umat untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ini artinya bahwa program prioritas Kementerian Agama untuk tetap mewujudkan moderasi beragama itu betul-betul terlihat di Kabupaten Tabanan. Buktinya hari ini acara yang begitu bagusnya bisa dikemas untuk bisa mengumpulkan semua agama duduk bersama-sama untuk bersimekrame di hari Jumat ini. Tetapi saya tidak terima kalau hari Jumat ini dibilang Jumat keramat. Itu menakutkan gitu. Artinya kita akan membahas kekeramatan hari itu di saat ini untuk menyerahkan bantuan. Berarti kita menyerahkan bantuan di hari yang keramat, kan sangat menakutkan, mengerikan juga ya. Tapi lebih baik kalau hari Jumat itu jangan dibilang hari Jumat keramat, tapi hari penuh berkah. Benar kan? Kalau itu hari Jumat adalah hari keramat, Bapak Ibu mungkin tidak berani ke sini. Ngapain juga ke sini karena keramat kan? Ya bisa-bisa kita kena bencana nantinya. Tapi kalau bilang hari penuh berkah, ya benar juga berkah. Karena pada hari ini Kemenag Kabupaten Tabanan bersama berkolaborasi dengan umat, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, termasuk juga berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali untuk bersama-sama berbagi, berderma. Kan artinya kita berbagi hari ini. Artinya hari ini kita mencontohkan kepada umat semuanya bagaimana indahnya kita bisa hidup berbagi. Walaupun tidak banyak, tetapi itu akan memberikan arti dan dampak positif bagi kita semua. Dan Kementerian Agama hari ini hadir bersama-sama umat untuk betul-betul mewujudkan bagaimana moderasi itu betul-betul bisa terwujud di Kabupaten Tabanan, karena
dengan kita berkumpul seperti ini artinya keharmonisan itu sudah betul-betul terwujud di Kabupaten Tabanan. Dan boleh dikatakan hari ini kita menunjukkan kemampuan bersinergi, kemampuan untuk berkolaborasi. Tidak saja berkolaborasi antar pemerintah saja, tetapi ternyata pemerintah telah mampu berkolaborasi dengan masyarakat, termasuk juga dengan lingkungan yang ada khususnya di wilayah Tabanan itu sendiri. Dan mudah-mudahan program-program ini betul-betul memberikan dampak positif, karena bantuan-bantuan ini hanya stimulan, hanya memberi semangat untuk umat agar umat lebih nantinya merasakan dampak bantuan ini, dan ini nantinya mampu menstimulan, memberikan semangat para umat untuk meneruskannya. Dan event-event kolaborasi ini adalah merupakan hal penting, karena yang diharapkan oleh pemerintah kita, khususnya Bapak Presiden, untuk di tahun 2023 ini semua program-program itu diarahkan agar programnya lebih dekat dengan masyarakat. Dan kalau Kementerian Agama menerjemahkan lebih dekat dengan umat. Jadi semua program-program yang kita buat, kita berusaha dan berupaya agar program-program itu lebih menyentuh langsung masyarakat atau umat itu sendiri, sehingga umat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Dan mudah-mudahan masyarakat di Candi Kuning ini betul-betul dapat merasakan hadirnya Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan. Dan kebetulan juga Candi Kuning sudah dikukuhkan sebagai wilayah kampung moderasi di tahun 2023. Mudah-mudahan Candi Kuning bisa menjadi contoh dan teladan kemoderatan dalam beragama untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan satu sama lainnya. Karena perbedaan itu adalah keniscayaan, perbedaan itu adalah takdir yang kuasa. Jadi kita tidak akan bisa mengelak dari perbedaan itu. Untuk itu mari kita berdamai dengan perbedaan, karena perbedaan itu adalah keindahan di dalam kehidupan kita. Dan moderasi beragama itu adalah merupakan program utama, program prioritas Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan dan juga memelihara suasana keharmonisan di masyarakat. Dan apalagi di tahun 2024 nanti kita akan memasuki tahun politik, mari kita bersama-sama mampu bersikap netral, mampu tetap mewujudkan toleran itu dan mewujudkan keharmonisan itu, kerukunan itu di tengah-tengah masyarakat, sehingga nantinya Candi Kuning tetap mampu berdiri tegak dalam mengokohkan kerukunan, baik kerukunan intern, antar, dan intra pemerintah. Dan saya berharap Candi Kuning ini nantinya mampu menjadi pelopor dalam mewujudkan sikap dan perilaku yang modern atau moderat dalam beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini Kementerian Agama akan hadir memberikan bantuan-bantuan kepada umat, yang mana pada hari ini bantuan-bantuan yang diturunkan itu berasal dari inisiasi para ASN yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Selain juga ada bantuan-bantuan yang memang bersumber dari APBN dari tahun 2023 ini. Dan mudah-mudahan nantinya bantuan-bantuan yang akan diserahkan itu betul-betul bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan dan juga untuk kepentingan dan kebutuhan umat yang ada di Candi Kuning ini. Dan kami tadi sudah Bapak PU menyampaikan bahwa di Kementerian Agama ada satu program juga yang sangat penting sekali untuk meningkatkan perekonomian umat, yaitu untuk usaha kecil menengah untuk tetap menjaga kehalalan dari produknya dengan mendaftarkan
meningkatkan usahanya agar memiliki tanda daftar produk halal. Tujuannya bukan menyampingkan umat yang lainnya, ini adalah nasional sifatnya. Halal itu kebetulan istilahnya saja halal, tapi pemerintah menginginkan agar produk-produk yang nantinya dikemas oleh produsen itu betul-betul higienis, betul-betul sehat, betul-betul aman, tanpa ada bahan-bahan merkuri, bahan kimia yang ada di dalamnya. Jadi makanan maupun produk-produk itu sehat, sehingga dalam perjalanan, dalam prosesnya untuk mendapatkan tanda daftar halal itu sangat panjang. Produk-produk itu dievaluasi, dimonitor, diperiksa dengan ketat, sehingga jika itu sudah aman, pemerintah baru bisa mengeluarkan tanda daftar itu. Jadi bukan berarti halal itu adalah untuk mengislamkan. Itu tidak ada pemerintah berpikiran untuk mengislamkan, tetapi itu hanya istilah yang sudah menasional dan menginternasional yang bisa diterima secara internasional istilah halal itu sendiri. Jadi bukan berarti istilah halal itu adalah mengecilkan istilah-istilah yang lainnya. Tujuannya pemerintah hanya membuat produk itu aman dikonsumsi oleh masyarakatnya, tidak membuat masyarakatnya itu khawatir atau bisa menyebabkan hal-hal yang tidak sehat. Itu tujuan dari pemerintah itu sendiri. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kolaborasi-kolaborasi semacam ini bisa ditumbuh kembangkan lagi menjadi kolaborasi-kolaborasi dalam bentuk yang lain. Dan sekali lagi saya berterima kasih sekali ada inisiatif dari seluruh ASN-ASN di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan untuk membuat satu kontribusi bantuan yang memang berasal dari inisiatif sendiri, bukan karena anggaran dari APBN itu sendiri, untuk mampu menyapa umat melalui bantuan-bantuan tersebut. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kepada masyarakat di Banjar Candi Kuning dan sekitarnya yang telah berkontribusi aktif dan mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Serta saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang telah mampu mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada di Candi Kuning untuk bersama-sama bisa bersilaturahmi dan bersimekrame pada hari ini. Intinya sih kita bisa bertemu bersama-sama. Dengan kita selalu bertemu bersama-sama, setiap permasalahan-permasalahan kita akan bisa atasi secara demokratis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kegiatan ini berlanjut tidak pada hari ini saja, tetapi ini bisa berlanjut menjadi kegiatan rutin setiap tahun yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Dan saya akan akhiri dengan berpantun juga. Tadi Pak PU dia mengakhirinya dengan berpantun. Saya juga akan berpantun untuk menutup acara saya. Jumat penuh berkah. Berwisata ke Danau Beratan sambil berderma. Kementerian Agama hadir untuk masyarakat. Melayani umat beragama adalah utama. Nah, tadi katanya penutupnya itu Pak KPU kebalik gitu antara penutup dan pembukaan. Dan dia menutupnya dengan jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membawa ketupat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu sadu sadu. Salam sejahtera. Shalom. Terima kasih.
Baik, sekali lagi berkomunikasi sambutan Ibu Kepala Kantor dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sarana prasarana keagamaan oleh Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang didampingi oleh Bapak Kabag TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali selaku Ketua Satgas Alam Provinsi Bali dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Bantuan sarana prasarana keagamaan berupa 2 buah printer dan 2 buah baju serati kepada 2 orang pemangku dan 2 orang serati, yakni juru mangku Inyoman Artair dan juru serati Nengah Wilyani, juru mangku Imadi Wardani dan juru serati Inyoman Karmiati. Penyerahan bantuan prasarana keagamaan akan diserahkan langsung oleh Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bali. Dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada juru mangku dan juru serati. Dilanjutkan dengan pemberian bantuan sarana prasarana kebersihan dari Sangkeru Rahidu kepada 12 lokasi pura Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 6 buah tong sampah, 4 buah serok, dan 4 buah sabun tangkai. Bantuan ini berasal dari DIPA, Dijen Dimas Hidup nomor SP DIPA, garis strip 025.07.4.1.995/2023 tanggal 30 November 2022 berupa pemberian bantuan sarana keagamaan yaitu sarana kebersihan tempat ibadah kepada pura penerima diwakilkan oleh Pura Desa Baliagung, Desa Adat Berkeh, Desa Adat Pilihan Tengah, Kecamatan Batu Tinggi, Kabupaten Tabanan, dan Pura Pusat Desa Baliagung, Pura Dalam, Lampir, dan Pura Batu Pagi, Desa Adat Kumabian, Desa Batu Layu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Penyerahan bantuan sarana prasarana kebersihan akan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan yang telah kami sampaikan. Dilanjutkan dengan sesi komunikasi. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan dengan pemberian tanda daftar dari Sangkeru Rahidu berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hidup nomor 88 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang standar pelayanan tanda pendaftaran rumah ibadah. Selamat datang Ibu Kakanwil Yayasan Sosial Al-Hidayah untuk penguatan karakter siswa. Dan ini ditanam oleh siswa yang sudah menjadi alumni karena ditanam 6 bulan yang lalu oleh siswa kelas akhir. Dan ini Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Ibu Kakanwil, Bapak Kabag, Bapak Kabag beserta Bapak Kakan Kemenang, kami minta dengan hormat hari ini kita adakan perayaan hasil belajar bersama siswa-siswi LA, MI, MTS dan MTS dan MA Al-Jurusan Bedugul dengan panen stroberi. Kita kasih aplaus. Mohon maaf, Pak Kadwin agak nervous, agak
Boleh. Mas. Mateng nih. Enak. Bapak Kadang TU, berikut Bapak Kadang Kemenag, bahwa segala jenis Oh, hanya itu ya, yang penting tanahnya gembur ya. Tanahnya gembur. Nah. kalau beli itu sering Pak. Kita kasih tepuk tangan untuk Ya sudah. Ini Pak Kabak. kita kasih aplaus untuk Ibu Kakak serta Bapak Kabak TU dan rombongan. Bisa masih nutur ke tekul ini. Di HP yang kayaknya gue banyak karena nak melilai motor. Nah, bocok aja gede kalau nak jedet tidaknya. Ngekok nggak? Oh, mulai. Cekek lo cerita mana dia? Betul cekek lo yang. Kawan, buat mana dia lo itu nih ngecahit lo. Sambil lari sampai ada bener kak, ada bener cerit. Bocok saya nggak pas bu. Bebas kan? Lo marah luah tuh. Ya lo tuh. Itu caranya. Oh, seperti air. Seperti air. Bang, iya seperti kan. Iya.